Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Apresiasi Tuhan Yesus pada para pengikutnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap perbuatan jahat pasti ada hukumannya, dan setiap hukuman pasti ada konsekuensi ganjaran yang harus diterima oleh seseorang. Dan sebaliknya, setiap perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka akan menerima pujian, akan menerima hadiah, akan menerima apresiasi daripada Tuhan. Sebagaimana yang saya bacakan dari nas firman Tuhan, di mana hal ini merupakan apresiasi Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Dan nas ini merupakan bagian dari ayat perkataan Tuhan Yesus yang termasuk bagian dari yang sulit dipahami secara lahiriah, dan kita boleh pahami secara umum, secara rohaniah, dan secara lebih mendalam bagaimana kita boleh memahami nas ini bukan menjadi sesuatu yang berlawanan atau paradoks, namun menjadi sesuatu yang bisa kita pahami, kita persempit, kita lihat secara spesifik. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis atau dari agama Islam berkata Yahya, Nabi Yahya, bagaimana dia adalah seorang nabi terakhir yang hadir, yang kelahirannya dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yohanes yang mempersiapkan jalan. Yesaya juga menggambarkan Yohanes seperti Elia yang hadir tampil sebelum Mesias lahir. Dia adalah pembuka jalan bagi kedatangan Mesias. Bahkan dia berkata bahwa dia akan semakin kecil, Mesias akan semakin besar. Ada kerendahan hati dalam diri Yohanes Pembaptis, di mana dia adalah bagian orang yang mempersiapkan jalan, di mana sebelumnya dia dianggap oleh orang-orang Israel pada saat itu apakah dia Mesias yang akan lahir dan akan datang, tetapi dia dengan tegas berkata bukan dia orangnya, tetapi orang yang ada di belakangnya yang akan hadir dan tampil kemudian. Dan benar pada saat Yohanes membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan, bagaimana Roh Kudus berkuasa atas diri Yesus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, namun ketika Yesus mengatakan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes, namun dikatakan di bagian yang kemudian, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah besar, namun dia merupakan rentetan bagian dari perjanjian lama yang datang mempersiapkan Sang Mesias. Dan kita, para murid pada saat itu, dan juga kita orang-orang percaya pada saat ini, adalah bagian rentetan dari orang yang mempercayai karya keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dikatakan yang terkecil dari kerajaan surga, yakni orang-orang warga kerajaan surga yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, merupakan lebih besar daripada Yohanes. Dan berbahagialah kita kalau kita disebutkan oleh Tuhan Yesus bagian yang terkecil dari kerajaan surga, sebagai warga kerajaan surga. Dan berbahagialah kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai bagian dari karya keselamatan yang telah Dia persiapkan kepada orang-orang yang percaya. Intinya percaya kepada Dia dan setia mengikut Dia. Apresiasi akan diberikan kepada kita, hadiah akan diberikan kepada kita, dan surga adalah jaminannya karena kita menjadi warga kerajaan surga kelak. Karena itu Bapak Saudara,
Mari melalui kebenaran firman Tuhan kita boleh diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang setia mengikuti Yesus, dijanjikan menjadi warga kerajaan surga. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.